Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu birril bab berbuat baik kepada ibu. Birrul satu kalimat yang berbentuk idhofiyah, kata majmu' dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, seperti rumah sakit. Di sini birrul berbuat baik kepada ibu. Dalam bahasa Arab ini disebut yaitu penisbatan fi'il kepada maf'ul. Fi'ilnya bir yaitu perbuatan, yaitu ibu, yang takdirnya, yang kalimatnya sebenarnya birrul waladi lil yaitu perbuatan baik bakti anak kepada ibunya. An Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi an jaddih, dari ayahnya, dari kakeknya. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang harus aku perlakukan secara baik, kepada siapa aku harus berbakti? Qala ummuk, Rasulullah katakan ibumu. Qultu man abarru, aku katakan lagi, kepada siapa aku harus berbuat baik? Qala ummuk, Rasulullah kembali katakan, yaitu kepada ibumu. Qala ummak, yaitu ibumu. Untuk yang ketiga kali dia bertanya, man abarru, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Qala ummak, Rasulullah katakan ibumu. Qultu, kali yang keempat dia bertanya sama isinya, man abarru, kepada siapa aku harus berbuat baik? Qal abak, kata beliau, kepada ayahmu. Tsummal aqrab
fal aqrab. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat dari kerabat, karib kerabat. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Hadis ini kembali mengingatkan kita tentang bagaimana sikap kita sebagai anak dan kepada siapa yang pertama sekali kita harus berbakti dan berbuat baik. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, hadis yang kedua ini mirip dengan hadis yang pertama dari sisi pengulangan pertanyaan. Di hadis yang pertama, sahabat bertanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian jawab Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun? Kemudian apa lagi? Dijawab lagi oleh Rasulullah. Kemudian kembali bertanya, summa ayyun? Kemudian apa lagi? Sama dengan hadis ini, ya, perbedaannya yang tadi pertanyaannya amalan yang paling dicintai, tetapi yang ini apa, siapa, kepada siapa saya harus berbakti. Pengulangan pertanyaan merupakan salah satu yang biasa dilakukan oleh para sahabat untuk mengetahui prioritas amalan. Jadi para sahabat adalah para generasi yang ingin mengetahui mana yang harus mereka prioritaskan dan apa amalan yang terbaik. Mana amalan terbaik? Karena tidak setiap waktu seseorang itu bisa melakukan semua kebaikan. Dan sedikit sekali di antara kita yang mungkin untuk melakukan semua kebaikan. Oleh karena itu, ya, sebagaimana para sahabat, kita cari mana yang paling besar pahalanya dan mana yang paling prioritas dan mana yang paling afdol. Itu Hafiddin. Sehingga di hadis yang pertama dan hadis ini pertanyaannya sama. Yang satu menanyakan amalan apa yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah. Yang ini siapa yang paling berhak aku berikan baktiku kepadanya. Mengulangi, berulang-ulang. Ummaka, ummaka, ummuka. Tiap 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian yang keempat baru abuk, abaka, ibu, ayahmu. Berarti Hafiddin, seorang anak memperhatikan hal ini, bahwasanya ibunya lebih dia perhatikan sebanyak 3 kali lipat ketimbang ayahnya. Artinya baktinya yang dia berikan kepada ibunya itu sebanyak 3 kali lipat yang dia berikan kepada baktinya kepada ibunya 3 kali lipat jika dibandingkan baktinya kepada ayahnya. Itu Hafiddin. Ya, mengapa sampai seperti itu? Perlu kita ketahui Hafiddin bahwasanya seorang ibu adalah yang paling banyak mengalami cobaan ketika dia mengasuh anaknya sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Kemudian apa lagi? Seorang ibu adalah orang yang paling sering didurhakai dan disakiti oleh si anak. Makanya kalau kita lihat Ikhwafiddin di dalam riwayat-riwayat baik yang dongeng maupun yang banyak terjadi, umumnya anak itu lebih berani kepada ibunya ketimbang kepada ayahnya. Bahkan dongeng-dongeng yang tersebar juga begitu. Seperti maling kundang, anak durhaku. Kepada siapa dia durhaka? Ibunya. Batu belah, batu bertangkup. Pada siapa? Ibunya. Siapa lagi? Sampuraga. Siapa lagi? Itu merupakan ibu. Ayah nggak ada disebutkan dalam dongeng tersebut. Ya. Mengapa demikian Ikhwafiddin? Karena memang ibu ini dia lebih lemah dibandingkan ayah. Si anak gak berani melawan kepada ayah.
dia bisa memberikan hukuman dahsyat kepada anak ketimbang ibunya. Si ibu walaupun dia sanggup untuk menghukum si anak dengan hukuman yang berat, tapi rasa kasihannya kepada anaknya itu lebih besar sehingga dia tidak sanggup. Ya, makanya ketika kalau ada seorang anak yang mau sekolah di pesantren misalnya, yang pertama menangis itu ya si ibu, bukan si ayah. Walaupun ada juga seorang ayah yang sedih, ya. Tapi umumnya yang pertama sedih adalah si ibu. Makanya Khofiddin, keistimewaan 3 kali lipat yang disebutkan dalam hadis itu juga dirinci dalam ayat. 3 kali lipat. Di mana 3 hal ini tidak didapati kecuali pada seorang ibu. Selainnya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kami telah mewasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa kedua orang tuanya ini berbuat baik? Disebutkan wa hamalathu ummuh. Nah, gak disebutkan ayahnya. Secara umum seorang itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Namun Allah menyebutkan secara rinci, menunjukkan keistimewaan seorang ibu. Yang adapun ayah tak disebut lagi. Mana penyebutannya? Wa wassaynal insana biwalidayhi, sebutkan hamalathu ummuh, di mana ibunya telah mengandungnya. Ibu telah mengandungnya. 1. Wahnan ala wahnin, kesusahan demi kesusahan sampai dia melahirkannya. 2. Kemudian wa fisalu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. 3 hal ikhwatiddin: mengandung, melahirkan, menyusui. Ini 3 hal yang hanya didapati pada seorang ibu, tidak didapati kepada yang lain, termasuk dia seorang ayah. Termasuk pada seorang ayah. Oleh karena itu ikhwatiddin, Allah tidak menyebutkan lagi ayah, menunjukkan keistimewaan seorang ibu. Wassaynal insana biwalidayhi, Allah wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa hamalathu ummuh, disebutkan ibu secara rinci. Kemudian ikhwatiddin, dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada para anak-anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian hamalathu ummuh, disebutkan lagi ibu, di mana ibunya telah mengandungnya. Kurhan, mengandungnya dengan keadaan yang sangat bersusah payah. Jadi ikhwatiddin, Allah sebutkan jasa seorang ibu yang mengandung anaknya. Ingat ikhwatiddin, mengandung seorang anak, apalagi setelah hamil besar, itu paling tidak antara 2 kilo sampai ke 3 kilo sampai ke 4 kilo. Itulah yang digendong kemana-mana. Dan para ibu melakukannya itu jangan dengan senang hati. Dia tidak ingin meletakkan bawaannya. Dan apabila, perhatikan, ketika mereka sudah melahirkan, kepingin lagi mereka hamil. Itu ikhwatiddin, kepingin lagi mereka hamil. Bahkan seorang ibu yang belum pernah hamil, coba tanya, kepingin gak hamil? Ya, ini merupakan kesempurnaan. Seorang wanita yang gak hamil malah tak sempurna malahan. Ikhwatiddin. Jadi para ibu itu menggendong manusia, menggendong seorang anak dalam janinnya, itu dia lakukan dengan sangat sukarela dan senang hati. Bahkan kalau ada anak lasak dalam perutnya, tendang sana, tendang sini, malah semakin bahagia.
tupang, tengok tendang-tendangan dia. Malah senang. Ya. Pertama, yaitu hamil. Kemudian apa lagi Khofiddin? Wa wada'at ukurha, dan juga dia melahirkan dalam keadaan yang tak enak. Nggak ada melahirkan itu yang nggak sakit, nggak ada. Ada seorang bertanya kepada seorang sahabat tentang apabila dia menggendong ibunya untuk pergi haji sampai pulang, apakah dia sudah bisa membalas jasa ibunya? Kata sahabat, tidak, walaupun satu kali sakit ketika dia sedang melahirkan kamu, gak akan bisa menyamai itu. Satu kali sakit. Seorang ibu Khofiddin ketika dia melahirkan seorang anak, itu kontraksinya kan berulang-ulang kontraksinya, dan sakitnya berulang-ulang. Satu kali sakit itu saja belum bisa dibalas oleh seorang anak yang menggendong ibunya pergi haji, pergi sampai pulang. Itu Khofiddin. Jadi hamalat hukurhan wa wada'at hukurha. Mengandungnya dalam keadaan tak enak, tapi bukan berarti tak rela. Dia ridho dengan itu. Dan melahirkan juga dengan keadaan tak enak, sakit. Bukan berarti dia akan menyerah, tidak. Dan dia rela dengan itu. Kemudian Khofiddin, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya tambah menyusuinya total sebanyak selama 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan. Kalau 30 bulan Khofiddin dikurangi 2 tahun, berapa sisanya? Berapa bulan sisanya? 6 bulan. Dari sinilah Khofiddin para ulama mengambil istimbat bahwasanya minimal seorang anak itu memiliki hukum manusia secara lengkap, yaitu selama dia sudah 6 bulan. Ya, atau yaitu paling cepat seorang anak itu lahir di usia prematurnya itu 6 bulan. Kurang dari ini tidak. Dari situ para ulama mengambil istimbat, yaitu hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia hamil dan menyusui sebanyak 30 bulan. Itulah Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Sekarang tadi Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah," sahabat ini mengatakan, "Man abar, kepada siapa aku harus berbuat baik?" Ummak. Siapa lagi? Ummak. Siapa lagi? Ummak. Ternyata memang dikarenakan keistimewaan 3 hal yang ada pada diri seorang ibu. Hamil, kemudian melahirkan dan menyusui. Khofiddin. Yang keempat baru abad, baru ayahmu. Memang ayah nggak pernah hamil, tapi dia menghamili. Ayah tak pernah melahirkan, tapi dia menolong untuk bisa lahir. Juga ayah tak pernah menyusui, tapi dia yang memberi suplemen bagi si ibu supaya bisa menyusui, seperti suruh banyak-banyak makan sayur katu misalnya. Ya. Kalau beli susu nggak sanggup, misalnya Khofiddin, begitulah dia. Ya, terus kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ini? Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'u kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah juga menyebutkan hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Untuk apa ini semua? Disebutkan bahwasanya hamil dalam keadaan nggak enak, melahirkan dalam keadaan nggak enak, menyusui juga. Antum kalau punya istri Khofiddin, ketika istri itu menyusui anak, itu bisa lecet itu putingnya, dan itu perih. Ya, itu perih, bukan enak. Jadi Khofiddin, tapi rasa perih dia akan abaikan walaupun nyengir-nyengir begitu. Yang penting anaknya bisa menyusui. Begitu Khofiddin. Ya, kan nggak pernah antum menyusui kan? Tunjuk tangan coba. Begitulah Khofiddin rahimani Allah wa iyyakum. Makanya Islam sangat mengistimewakan kaum ibu. Ya, tapi sayangnya kaum ibu
yang nggak paham kalau Islam itu mengistimewakan kaum mereka. Masih saja menganggap Islam itu mendiskriminasikan kaum wanita, mendiskreditkan kaum wanita, menganggap wanita ini dan itu tidak bisa disamakan seperti kaum laki-laki. Kenapa dan begitu? Hanya bisa diperintah kaum laki-laki. Ini khafidin pemikiran orang-orang kufar, bukan orang-orang muslim. Islam itu memuliakan kaum ibu dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara seperti itu. Dijaga, disuruh di rumah, ngurus rumah tangga, ngurus anak. Dan kita lihat memang perintah untuk berbakti banyak kepada seorang ibu. Ikhwatifidin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kenapa Allah menyebutkan ini? Hamil dalam keadaan tak enak, menyusui, juga melahirkan. Supaya apa? Supaya para anak mengingat betapa jasanya para ibu, para kaum ibu yang telah melahirkan kita dengan cara bersusah payah. Dengan mengingat itu, seorang anak lebih mudah untuk berbakti kepada ibunya. Ikhwafiddin, ketika seorang ibu mengatakan, "Nak, tolong belikan mama beras ya." "Ah, taklah, lagi belajar nih, Mak." Coba dia ingat. Dia ingat berapa lama ibunya telah mengandungnya. Dia ingat betapa sakitnya seorang ibu melahirkan dia. Hanya beli beras ke kedai saja nggak mau. Dengan mengingat ayat ini, Masya Allah, astagfirullah. Dia mau, dia mau mengikuti ibunya. Mentaati perintah ibunya. Itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini semua, ikhwafiddin. Karena memang fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Kenapa? Peringatan itu bermanfaat bagi seorang mukmin. Ikhwatifidin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian sahabatnya mengatakan, "Waman abar?" Siapa lagi setelah ibu 3 kali? Setelah disebutkan ibu sebanyak 3 kali, siapa lagi Rasulullah? Yaitu abak, yaitu ayahmu. Bukan berarti kita tak perlu berbakti kepada seorang ayah. Bukan berarti begitu, tapi memang beda. Ya, beda perhatian Islam, adanya pembedaan bakti terhadap ibu ketimbang terhadap ayah. Bukan berarti kita itu tidak peduli dengan seorang ayah, enggak. Ikhwatifidin rahimanallahu wa iyyakum. Summa aqrab fal aqrab. Kemudian kepada famili, kerabat-kerabat terdekat dan yang paling dekat. Setelah disebutkan ibu 3 kali perbuatan baik, kemudian ayah, siapa lagi setelah itu? Seperti bibi kita, paman kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, ya, al khalatu bimanzatil bahwasanya bibi itu posisinya sama seperti ibu. Bibi sama seperti ibu. Artinya kita juga wajib untuk berbuat baik kepada, berbakti kepada khal, yaitu kepada bibi-bibi kita, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Ikhwatifidin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah hadis yang kita bacakan tadi, yaitu hadis dari Bahjah bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku? Ummaka, ibumu. Man abar, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi sampai 3 kali, kemudian ayahmu, kemudian baru yang lain-lain. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan ibu mertua? Bagaimana dengan ibu mertua? Ibu mertua tidak termasuk di sini. Dia termasuk dalam al-aqrab fal aqrab. Yang terdekat dan yang paling terdekat. Menunjukkan bahwasanya ibu kandung tak sama seperti ibu mertua. Apabila seorang istri menemui suaminya sangat sayang kepada ibu kandungnya, sangat dekat dengan ibunya, hendaklah dia bersyukur karena telah mendapatkan seorang suami yang soleh. Jangan sampai dia merasa cemburu. Kok dekat sekali dengan ibunya? Aku sebagai istri mau diapain? Masya Allah, dia sudah ketemu dengan ibumu sebelum dia ketemu kamu. Dia bisa putuskan kamu dan dia nggak bisa putuskan dengan ibunya.
Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi berdoa, masya Allah. Kenapa? Berharap dari suami ini punya bibit yang disemai dalam rahim seorang istri, anaknya nanti akan berbakti kepada ibunya sebagaimana bapaknya berbakti kepada ibunya. Itu dia. Jadi jangan cemburu. Betapa sakitnya seorang ibu ketika dia punya menantu, cemburu kalau si ibu dekat dengan anak kandungnya sendiri yang telah dia yang mengandungnya, dia yang telah melahirkannya, dia yang telah menyusuinya, dia yang telah membesarkannya. Ketemu dengan seorang wanita setelah dia mapan, setelah dia punya kerja tetap, kemudian hatinya semua diberikan kepada seorang wanita yang asing yang nggak pernah dia kenal sebelumnya. Betapa sangat sedih sekali Hafidin seorang ibu. Makanya nih kaum laki-laki ini gak boleh seperti itu, ya, gak boleh seperti itu. Jangan sampai anda lebih mencintai istri anda ketimbang ibu anda sendiri. Ingat gak ketika 3 orang yang masuk gua, 3 orang masuk gua, waktu itu berteduh karena hujan, lantas menggelinding batu dan menutup pintu gua. Ini gimana caranya? Nggak bisa disorong-sorong, didorong-dorong, nggak bisa terbuka. Apa kata salah seorang mereka? Sudah kita berdoa dengan menyebutkan amalan soleh yang pernah kita lakukan yang paling ikhlas. Salah seorang mereka menyebutkan, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang ibu. Sesungguhnya aku memiliki seorang ibu. Dan sebelum aku pulang, setelah aku pulang, biasanya aku perah-perahkan susu dan aku berikan kepadanya. Dan tidak aku berikan kepada siapapun selain ibuku terlebih dahulu. Suatu hari aku pulang terlambat dan aku dapati ibuku sudah tertidur. Lantas aku pun memerah susu dan aku tunggu ibuku sampai bangun. Sementara susu tersebut ada di tanganku, sementara anakku ngerengek-ngerengek minta susu. Dan aku nggak mau susu ini diberikan sebelum kuberikan kepada ibuku. Ya Allah, seandainya aku lakukan ini ikhlas karenamu semata, ya Allah, bukakan pintu. Terbuka, geser pintu, batu gitu berat. Pada ditolak mereka bertiga nggak bisa. Itulah ikhwafiddin, ya, berbakti kepada seorang ibu. Jadi untuk para ikhwan, ya, jangan lupakan ibu anda setelah anda menikah. Mereka yang telah merawat anda. Para akhwat, pasti dia akan menjadi seorang menantu. Jangan menganggap bahwasanya ibu mertuanya saingan bagi dia, tidak. Jangan. Haram hukumnya itu. Ya. Kalau dia mendapatkan suami yang soleh, berbakti pada ibunya, banyaklah bersyukur, masya Allah. Jarang. Ya ikhwatiddin, umumnya apabila seorang laki-laki itu sayang kepada ibunya, dia juga sayang kepada istrinya. Umumnya seperti itu. Kecuali kalau istrinya merasa tersaingi, ya, maka apapun ceritanya pasti tidak akan nyaman. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, annahu atahu rajul faqal, bahwasanya dia kedatangan seorang laki-laki, faqalan berkata, inni khatabtu imra'atan, aku melamar seorang wanita. Aku melamar seorang wanita, fa'abat an tangkahani, tapi dia nggak mau menerima lamaranku. Fa khatabaha ghairi, setelah itu datang laki-laki lain yang melamarnya. Fa ahabbat an tankihahu, dan dia mau dinikahi. Ya, jadi si laki-laki ini cerita ke Ibnu Abbas, curhatlah dia. Aku ada mencintai seorang wanita, aku lamar dia, nggak mau. Ketika yang lain datang, mau. Ya kalau akhwat kita sekarang, ketika kita yang ngelamar, belum siap bang, belum siap menikah. Seminggu kemudian ada yang ngelamar, siap. Kita pun heran, kenapa ngan saya nggak siap, ngan dia siap. Begitu ikhwatiddin, ya. Jadi ya mungkin ada hal-hal yang lain. Jadi kalau antum melamar seorang wanita, kemudian dia katakan, maaf bang, saya belum siap menikah, itu merupakan tolakan yang halus. Maka sadar dan berkacalah anda.
bercermin dan banyaklah bercermin. Ya. Jadi ikhwatiddin, apa namanya, ya nggak apa-apalah, saya tunggu deh setahun lagi. Gak usah tunggu-tunggu. Anda tuh sudah ditolak. Jadi jangan sok-sok terima dan perasaan. Intinya sudah ditolak. Jadi ini ceritanya begitu. Dia yang ngelamar ditolak. Ada yang lain ngelamar diterima. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku marah, aku cemburu, aku bunuh perempuan itu. Masya Allah. Jangan ya. Ku bunuh perempuan ini. Masa awak yang melamar gak diterima itu diterima? Marah dia, didatanginya perempuan ini, dibunuhnya. Kemudian fahalli min taubah. Ya Ibnu Abbas, apakah ada taubat untukku? Qal, Ibnu Abbas mengatakan, ummuka hayyah. Apakah ibumu hidup? Masih hidup? Qala la. Kata laki-laki ini, enggak. Qal, Ibnu Abbas mengatakan, tub ilallahi azza wa jalla. Kalau begitu tobatlah kamu kepada Allah azza wa jalla karena telah membunuh. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan dekatkan dirimu kepada Allah semampumu. Maksudnya dengan amalan soleh. Qala Atha bin Yasar, berkata Atha bin Yasar, fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Maka aku pun pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummih. Ya Ibnu Abbas, kenapa tadi Anda bertanya tentang apakah ibunya sudah meninggal atau masih hidup? Qala, Ibnu Abbas mengatakan, inilah a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birri alwalidah. Aku tidak mengetahui ada amalan yang paling mendekatkan seorang kepada Allah melebihi perbuatan baik kepada ibu. Perhatikan ikhwatiddin. Saya berikan ini ringkas ceritanya begini. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, apa kasusnya? Kasusnya dia melamar seorang wanita, kemudian ditolak. Tak lama kemudian ada laki-laki yang datang melamar, ternyata diterima. Marah laki-laki yang pertama tadi, laki-laki yang bertanya ini. Dia faghirtu, artinya aku pun cemburu. Kenapa aku ditolak? Akhirnya laki-laki itu marah dengan si wanita dan wanita itu pun dia bunuh. Lantas laki-laki ini menyesal. Ya, laki-laki ini menyesal. Apakah masih ada pintu tobat? Apakah masih terbuka pintu tobat untukku? Kata laki-laki ini. Apa dosanya tadi? Membunuh wanita yang gak ada salahnya wanita ini. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, apakah ibu masih hidup? Enggak. Kata laki-laki ini, udah kalau gitu kamu bertobatlah kepada Allah dan kemudian beramallah dengan amalan kebaikan yang banyak. Atha bin Yasar mendengar, tapi dia merasa canggung. Laki-laki ini bertanya, apakah pintu tobat masih terbuka? Ibnu Abbas mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Tapi karena ibunya udah meninggal, dia katakan, udah tobat kepada Allah. Atha bin Yasar merasa penasaran, apa hubungan antara pertanyaan apakah dia mau tobat dengan ibu masih hidup? Kemudian dijawablah oleh Ibnu Abbas, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat mendekatkan dia seorang kepada Allah melebihi birrul walidain, melebihi perbuatan bakti kepada ibunya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Ada beberapa faedah yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ikhwatiddin, bahayanya cemburu. Kalau cemburu itu tidak diatur oleh syariat. Bukan berarti tidak boleh cemburu, boleh cemburu. Yang enggak boleh buta. Cemburu buta yang tak boleh. Cemburu buta dengan artian cemburu yang tidak dibingkai dengan aturan syariat. Seperti orang ini, cemburu dia. Akibat cemburunya yang tak terkendali, akhirnya dia bunuh. Demikian ikhwatiddin, dia bunuh perempuan itu dikarenakan cemburu yang menyala-nyala. Akhirnya emosi dan memperturutkan bisikan setan, akhirnya dia bunuh nih wanita. Jadi ikhwatiddin, bukan berarti Islam melarang cemburu. Boleh seorang istri cemburu kepada suaminya, boleh sekalipun. Yang nggak boleh kalau dia cemburu dengan suami orang. Itu baru nggak boleh.
Ya, ditengoknya suami tetangga dengan istri kok rapat sekali, mesra sekali, romantis sekali. Ditengoknya suaminya kok nggak ada romantisnya, orangnya bagaikan batang pisang yang tertonggok. Boknya sekali-sekali dirayu gitu kan. Tapi enggak, Dek, pergi ya, Assalamualaikum. Pulang, Dek, Assalamualaikum, ada makan. Udah tidur, seperti batang pisang. Ditengoknya suaminya, orang tetangganya, Masya Allah, kaifa haluki. Wah, dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang dapat, ya itulah, kami yang bisa merasakan, antum belum. Itu Khofiddin. Terus bagaimana? Cemburu dia dengan laki-laki tersebut. Dia nggak bisa. Itu suami orang. Baik. Ada sebuah kisah dan antum saya yakin sudah dengar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Aisyah, waktu itu memang giliran Aisyah radhiyallahu anha. Dan para sahabat itu, Khofiddin, kalau mereka mau berkunjung kepada Rasulullah, bertemu Rasulullah, mereka melihat kapan giliran Aisyah. Kalaupun mereka memberi hadiah, melihat kapan giliran Aisyah. Karena Rasulullah itu senang kalau pas giliran Aisyah. Kenapa demikian Khofiddin? Karena Aisyah adalah istri beliau yang paling beliau cintai. Boleh. Kalau antum punya istri lebih daripada satu, yang satu lebih antum cintai, boleh. Gak masalah. Ya, gak masalah seperti itu. Kalau nggak percaya coba nanti. Boleh. Itu dia. Ya. Dan itu tidak melanggar syar'i. Oh, Rasulullah ketika ditanya siapa wanita yang paling dia cintai, dia katakan Aisyah. Terus laki-laki yang paling dia cintai, dia katakan ayahnya, yaitu Abu Bakar. Ya, tapi itu bukan berarti dia tidak adil. Karena kalau cinta Khofiddin itu letaknya dalam hati, dan hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hadza fima amliku wala ta'khudni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, inilah yang aku miliki, janganlah engkau hukum aku atas apa yang engkau miliki, bukan aku miliki. Maksudnya masalah hati. Jadi waktu itu Khofiddin pas giliran Aisyah, sahabat berkunjungnya pas Aisyah berkunjung. Pas giliran waktu Aisyah, ada istri yang lain kirim-kirim makanan kepada Rasulullah. Aisyah tahu ini nggak giliran dia kirim-kirim makanan. Kalau bahasa kita mungkin cari perhatian. Boknya buat makanan nanti aja pas giliran dia. Kenapa pas giliranku gak makan-makan? Tahu dia rupanya kita nggak punya makanan gitu kira-kira. Mungkin bisikan-bisikan seperti itu. Begitu datang makanan, Aisyah nyenggol, keteplak, jatuh makanan, pecah piring. Di hadapan para sahabat. Di hadapan para sahabat ini cemburunya. Rasulullah pun, wah, ada yang cemburu. Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu itu. Udah, Rasulullah mengambil makanan, dikutip lagi makanan, dan itu pengutipannya nggak ada pakai 5 menit ya. Oh, belum 5 menit dikutip. Nggak ada. Dikutip makanannya, kata Rasulullah, ganti piringnya. Karena kamu telah mecahkan. Rasulullah nggak marah-marah. Kamu nih gimana? Coba kita Khofiddin. Kita lagi bawa makanan di hadapan tamu, istri datang sengaja nyenggol, plak, jatuh di hadapan tamu. Gimana kalau kita? Di belakang, lepak begitu kan. Mboknya marah itu jangan depan tamu. Ya, tapi begitu Rasulullah, suami yang Masya Allah, suami yang luar biasa, hanya bilang, gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Para sahabat maklum. Ya, untuk mengajar pengajaran para sahabat. Artinya kalau para istri cemburu itu suatu hal yang biasa ya Khofiddin. Ya. Kalaupun dia cemburu dengan hampir melinangkan air mata, memang begitulah mereka. Artinya hibur saja mereka, sudah ya Khofiddin. Memang begitulah mereka, menunjukkan cinta dan sayangnya itu kepada suaminya. Itu ya. Jadi kalau istri antum cemburu, bagi yang sudah punya istri ini cemburu, memang begitulah dunia mereka. Jangan antum marah-marah. Kenapa kau cemburu-cemburu? Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Jangan nih Khofiddin, ya, itulah mereka. Baik. Khofiddin, cemburu seperti itu memang harus juga ada koridornya, ada aturannya. Baik. Kemudian di sini permasalahannya karena tak terkendali, akhirnya dia bunuh wanita ini. Menyesallah si laki-laki ini. Kenapa aku bunuh? Apa salahnya? Ya. Apa salahnya? Toh dia akan menolak, itu kan hak wanita. Dari hadis ini juga bisa kita ambil sebuah kesimpulan ya Khofiddin, wanita itu boleh menolak lamaran. Ya.
wanita itu boleh menolak lamaran. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang seorang laki-laki yang kamu sudah suka agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Wa illa takun fitnatan wa fasadun arid. Kalau kamu nggak nikahkan dia dengan anak gadis kalian, akan muncul banyak fitnah. Memang betul hadis ini, tapi bukan berarti hadis ini antum tenteng-tenteng ketika mau melamar bacakan hadis ini karena takut ditolak. Keliru. Karena seorang wanita itu ketika dia menerima lamaran itu yang pertama dikarenakan akhlaknya, yang kedua ada melihat ada chemistry-nya lah gitu. Ya. Ada rasa suka. Ya, ada rasa suka. Antum soleh, masya Allah, rajin sholat, rajin ngaji segala macam, apal Sahih Bukhari. Tapi si akhwat ini nggak ada rasa tertarik. Ya sudahlah, terimalah nasi antum itu kalau ditolak. Terimalah takdir antum itu kalau ditolak. Demikian ikhwatiddin. Jadi yang pernikahan itu terjadi dia suka, dikarenakan soleh, kemudian ada rasa ketertarikan. Kan itu masalahnya, itulah sebabnya mengatakan ada nazar. Ada rasa ketertarikan. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Itu ikhwatiddin. Yang nggak boleh itu akan menimbulkan banyak kerusakan itu apabila ya si wanita ini menolak dikarenakan agamanya. Kenapa ditolak? Aku nggak suka dengan orang suka sholat. Alim kali dia. Alim kali. Ada loh akhwat seperti itu. Ya. Nanti saya takut nggak sanggup nanti ngikuti dia. Dia asik ke masjid aja, awak asik ke mall aja. Bertolak belakang. Ya. Nanti awak disuruh pakai jilbab terus, sementara awak biasa pakai you can see bull cat me. Itu ikhwatiddin. Ditolak gara-gara apa? Agamanya. Ini yang baru nggak dibolehkan. Inilah fatwa Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan, hafizahullah. Itu ikhwatiddin. Jadi bukan berarti hadis itu antum bawa-bawa sebelum antum mengatakan, "Pak, ini ada hadis, tolong dibaca." Ilmu itu ikhwatiddin. Hadis tolong dibaca. Pertama apa memang betul dia suka, antum termasuk kriteria bagus agama dan akhlaknya. Jangan-jangan cuma nyerempet-nyerempet aja. Taib ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu dia ya. Nah, jadi ya, seorang wanita boleh menolak lamaran. Dan juga ikhwatiddin, wali si wanita tidak boleh memaksa. Rasulullah SAW mengatakan, la tankihul aima hatta tastamir. Jangan kalian menikahkan seorang janda sampai dia mengatakan iya. Walal bikr, dan juga jangan kalian menikahkan seorang gadis hatta tasta'din, sampai kalian minta izin. Qala ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa idnuha, bagaimana izinnya? Qal antaskuta, yaitu diamnya. Misalnya datang seorang melamar laki-laki, udah lihat anaknya, gimana nak, suka kau nak? Misalnya senyum. Ya, artinya dia diam saja, itu tandanya dia suka. Karena seorang gadis itu kalau dia nggak suka pasti dia tolak. Enggak pak, nggak cocok. Gimana akhwat, betul kan? Enggak, akhwat nggak ada yang hadir sepertinya. Nggak ada yang hadir. Taib ikhwatiddin, itulah dia. Kalau nggak cocok pasti dia katakan, aduh pak, itu nggak my type. My type apa my type nggak tahu saya itu. Itu bukan tipe saya pak. Begitu. Kenapa? Masya Allah pak, warnanya pak gelap. Misalnya begitu. Bisa saja seperti itu. Ya, jadi demikian ikhwatiddin. Ya sudah, berarti nggak boleh dipaksa. Ya, nggak boleh dipaksa. Kemudian apalagi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, fahal min taubah. Ya. Apakah ada taubat untukku? Apakah masih ada pintu taubat untukku? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ini menunjukkan bahwasanya jawaban Ibnu Abbas supaya bertaubat menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang muslim itu putus asa atas rahmat Allah.
Karena Allah mengampuni semua dosa, sebesar apapun dosa. Dosa yang terbesar adalah dosa mensekutukan Allah. Tapi sebelum dia meninggal, dia tobat, Allah pasti akan mengampuni semua dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Zumar ayat 53. Wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang dia banyak melakukan kedurhakaan, asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafur rahim. Sungguhnya dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau kita merasa ada dosa yang besar sekali sampai sekarang kita trauma, sampai sekarang masih terngiang-ngiang dan terkenang-kenang dengan dosa yang luar biasa tersebut, segeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuhah, dan Allah pasti akan mengabulkan doa tersebut. Pasti akan mengampuni dosa tersebut. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di sini kan dia bertanya, fahal limin taubah? Apakah masih ada pintu taubat bagiku? Ini menunjukkan juga ikhwatiddin, dalam masalah syar'i bertanyalah kepada orang yang tepat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang ahlinya apabila kalian enggak tahu dan satu permasalahan. Ahla dzikri. Kalau kita memiliki masalah syar'i, masalah hukum syariat, masalah fikih, tanya pada ahli fikih. Jangan tanya pada penjual roti. Pasti nggak ada jawabannya. Kalaupun ada jawabannya, ngawur. Demikian ikhwatiddin. Makanya kalau seorang misalnya profesinya sebagai seorang insinyur, kemudian berbicara tentang Islam, bisa ngawur ikhwatiddin. Ya, bisa ngawur. Dan jangan tanya kepada mereka. Ingat nggak kisah Bani Israel, salah seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang? Dia bertanya, ada nggak taubat? Tapi nanyanya kepada orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, sholatnya, ke masjidnya, baca Qurannya, artinya rajin sekali ibadah. Tapi dia bukan seorang alim. Ditanya, apakah ada taubat bagi saya? Kenapa? Saya membunuh 99. Orang yang nggak buat maksiat ikhwatiddin, yang hari-hari di masjid, rajin beribadah, mendengar membunuh 99, terperanjat dia, ya. Dosa 99 minta tobat, enak aja begitu. Mungkin dia pikir, awak aja dosanya gini susah minta tobat, begitulah kira-kira. Namanya juga orang jahil. Dia rajin ibadah tapi dia jahil, ya nggak ngerti hukum. Mendengar 99 saja dia sudah kaget, ya. Kaget nggak tanggung, minta tobat. Makanya nggak ada, enak aja tobat-tobat. Udah kau bunuh 99 orang, tobat-tobat. Oh iya Pak ya, nggak tobat? Genap 100. Genap 100 ikhwatiddin. Kemudian dia nanya lagi. Ternyata kali ini ditunjukkan kepada seorang yang alim. Ditanya, apakah saya punya pintu tobat? Kali ini pertanyaannya udah 100. Udah 100 yang kubunuh. Apakah masih ada pintu tobat? Dia seorang alim, kenapa tidak? Siapa bilang enggak? Ya, bukan berarti dia sudah tahu yang tadi ceritanya. Nanti kalau saya bilang enggak dia nggak tahu cerita sebelumnya, ikhwatiddin. Kenapa tidak? Ada tobat, kenapa enggak? Tapi syaratnya kamu tinggalkan kampungmu itu, pindah ke kampung sana dan sembah Allah bersama mereka. Pindah. Itu ikhwatiddin. Jadi bertanya, ini juga bertanya. Orang yang tepat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Aduh, belum selesai. Sudah 5:30. Nanti kita lanjutkan lagi lah ya. Masih insya Allah Sabtu yang akan datang masih hadis ini. Masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kalau kita tuntaskan di jam 6, ya butuh waktu paling enggak 20 menit lagi. Ya ikhwatiddin, itu saja insya Allah. Sabtu depan ingatkan saya, penjelasan tentang hadis ini Ibnu Abbas ini belum tuntas. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya. Fadhol. Ya. Iya.
Apakah sama berbuat baik ibu kandung dengan ibu tiri? Ikhafiddin, di dalam Islam ibu tiri itu bukan ibu. Makanya juga dalam fikih disebutkan zaujatul ab, istri ayah, gak disebutkan al-um. Ya, istri ayah, gak disebutkan al-um. Kita memang yang ibu kandung panggil ibu, yang ibu tiri ibu juga. Bahkan ketemu dengan inang-inang di pasar ibu juga. Semua ibu. Mana yang gak ibu? Karena sekarang ada variasi, ada ibu, ada mama, ada siapa lagi? Umi, ya. Akhirnya si ayah yang punya istrinya 4, yang satu panggil Umi, yang satu panggil ibu, yang satu panggil mama karena agak miskin, jajannya sedikit. Yang satu lagi panggil mama, anak orang kaya. Nah, demikian ikhwatiddin. Supaya tahu membedakan, semua artinya itu. Ya. Jadi ikhwatiddin, kalau al-um itu ditujukan kepada ibu kandung, bukan kepada ibu tiri. Jadi ibu tiri itu bagaimana? Ibu tiri masuk dalam al-aqrab fa'al-aqrab, yaitu famili-famili yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya telah wafat 13 tahun yang lalu tsunami Aceh. Kenapa? Kepada siapa saya harus berbakti? Apakah kepada ayah atau kepada bibi, kakak, ibu saya? Bagaimana caranya? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau antum membaca kitab Mausu'ah al-Adab al-Islamiyah, ya, ensiklopedia adab Islam, lihat huruf ba, birrul walidain. Di situ ada bahagiannya berbakti kepada orang tua setelah wafat. Di antaranya berbakti kepada orang tua setelah wafat yaitu dengan bersilaturahmi, mempererat silaturahmi kepada famili si ayah dan kepada teman-teman dekat ayahnya. Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang Arab Badui. Lantas Abdullah bin Umar turun dan mempersilakan Arab Badui itu untuk naik kendaraannya. Kata teman Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, udah biarkan saja dia jalan. Dia biasa kok jalan." Apa kata Abdullah bin Umar? "Sesungguhnya ayahnya dia ini merupakan teman baik ayahku. Ayahnya dia ini merupakan teman baiknya ayahku." Itu cara berbakti kepada kedua orang tua setelah dia wafat. Ya, kalau masih ada bibi, paman, berbaktilah kepada mereka. Ya, jangan putuskan tali silaturahminya. Itu khafidin. Kalau masih punya ayah, ya jelas ayah harus kita utamakan dibandingkan yang lainnya, karena ummuka abuka yang nomor 4. Baru setelah abuka al-aqrab fal aqrab. Udah jangan ditambah lagi. Banyak sekali. Bagaimana jika ibu suka tersinggung dan merajuk? Jika tersinggung yang terkadang tanpa alasan, kalau sudah marah biasanya ngamuk, melempar barang dan nyumpah, bagaimana saya mensikapinya? Jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Khafidin. Seorang ibu tersinggung, ya itu biasa seorang ibu, apalagi kalau dia sudah tua. Kalau dia sudah tua, ikhwatiddin, memang cara berpikirnya itu seperti anak-anak. Gak boleh kita melawan. Dia bercakap kasar, mungkin sumpah serapah, mungkin terbiasalah dia karena didikan orang tuanya, ya, didikan nenek kita, didikan orang tuanya. Kalau marah mengeluarkan semua isi kebun binatang dan isi celana. Ada seperti ini, ikhwatiddin. Ada seperti itu orang tuanya. Jangan dilawan, diam saja. Ya, jangan dilawan. Jangan, oh mama begini, mama nggak sopan, nggak punya agama. Nggak, jangan begitu. Ya, diam saja, jangan dilawan. Udah, biar tak zikir, astagfirullah. Begitu ya Khafidin. Harapannya apa? Agar anak kita jangan seperti itu. Cukuplah kita menjadi korban ibu yang nggak ngerti akhlak.
yang suka sumpah serapah, ucapan-ucapan yang nggak benar. Ya, kita jangan melawan, biarkan saja. Nggak usah melawan. Tapi kan dia salah Ustadz. Iya sudah salah dia memang. Tapi kalau kita lawan berarti kita membuat kesalahan yang sama. Demikian juga kalau ayah kita misalnya, kita merasa nggak puas dengan sikap ayah kita yang mungkin sering menzolimi kita, apalah namanya, nggak boleh dilawan. Udah diam saja. Itu ikhwatiddin, diam saja. Karena kalau dilawan itu akan semakin masalah. Diam saja ikhwatiddin. Saya ingat seorang akhwat, dia tidak bolehkan ngaji, keluar rumah selama berapa tahun? 8 tahunan. 8 tahunan, ya sudah dia taat. Akhirnya dia datang dilamar oleh seorang ustadz. Itu ikhwatiddin, yaitu berkat doa dia. Makanya ikhwatiddin rahimallahu ayyakum, ya, al jaza ma'al jinsil amal. Selalunya ganjaran itu sesuai dengan sejauh mana amalan yang dilakukan. Jadi tangan melawan. Tersinggung, suka tersinggung, ya sudah, lain kali jangan menyinggung. Itu dia. Sensitif, ya sudah, lain kali jangan hati-hati. Ikhwatiddin, dahulu para salafus soleh ketika mereka makan, mereka nggak mau makan dengan ibu dan ayahnya. Apa alasannya? Karena khawatir ketika ibunya ingin mengambil sesuatu, malah dia duluan ngambilnya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya mereka nggak mau makan dengan ibunya. Bukan dikarenakan nggak suka, tetapi khawatir nanti ibunya mau ngambil, ternyata kita ngambil duluan. Kan biasa ya ikhwatiddin, kalau kita makan bersama, ya kita mau ngambil, kalah cepat kan anak kita, ya sudah, alhamdulillah, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, itu ikhwatiddin. Jadi itulah caranya, tidak dilawan, sudah, diam saja. Ya, jangan dilawan. Saya menikah dengan seorang janda. Istri saya sampai saat ini masih menyimpan gambar dia dan mantan suaminya dulu, di mana gambar tersebut mungkin mempunyai kenangan bagi istri saya. Melihat itu saya cemburu dan meminta gambar tersebut dibuang, tapi istri tak melakukan. Bagaimana hukumnya? Itu istri suruh buang tuh gambar, ngapain lagi? Ya, ngapain lagi? Kalau sudah mantan, berarti namanya juga mantan. Mantan itu berarti hukumnya sudah berbeda dengan yang resmi. Seorang istri nggak boleh seperti itu. Kalau dia masih punya gambar-gambar yang lalu, sudah buang semua. Kenapa ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum? Kalau suaminya ini cemburu, dan itu bisa berbahaya. Dan kenapa dia simpan? Bukankah cintanya sudah ada yang mengkafir dengan suami yang kedua, dengan mantannya? Kalau mantannya itu misalnya meninggal, ya sudah, bukankah ada yang telah mengkafirnya? Kalau ternyata mantannya itu cerai, bukankah ada yang telah kembali merajut hati yang sudah terluka? Ngapain lagi nengok-nengok tuh gambar? Buat marah saya aja. Buang tuh gambar. Ya, seorang suami berhak mengatakan, "Dek, buang nih gambar." Boleh. Ya. Jadi tidak dibenarkan. Karena itu hak, itu enggak ada haknya lagi untuk menyimpan tuh gambar. Yang sudahlah. Jangan diingat lagi memori-memori lama karena sudah ada pendamping. Bolehkah kita bersalaman dengan teman wanita jika tanpa syahwat? Ikhwatiddin, haramnya bersalaman dengan wanita yang bukan mahram itu haramnya bukan dikarenakan nggak syahwat. Ya, bukan dikarenakan nggak syahwat. Ada memang sebagian, ada ustadz, dokter yang nggak jelas ini ikhwatiddin. Dokternya jelas tapi dia memahaminya bahwasanya mengapa nggak boleh salaman? Mengapa diwajibkan jilbab? Dikarenakan orang-orang Arab itu syahwatnya tinggi, makanya wanita sana disuruh pakai jilbab. Makanya nggak boleh bersalaman, bersentuhan. Kenapa? Nanti gejolak syahwatnya mudah terpancing. Begitu ikhwatiddin. Adapun kita Indonesia kan tidak. Yang dianggap orang Indonesia itu lemah syahwat apa? Sama kita dengan mereka juga. Jadi situ bukan masalah syahwat. Contohnya ikhwatiddin, di Eropa saja orang kafir sana yang nggak punya aturan. Kan mereka kalau ketemu dengan istri, dia bawa istri, temannya bawa istri, ketemu kan dicium-cium itu istri ke temannya. Sementara istrinya juga dicium-cium kawannya, iya kan? Terus dipeluk. Lantas boleh nggak? Jelas nggak boleh.
Kalau kita katakan itu mereka tidak ada syahwat, itu sebuah penghormatan bagi mereka, boleh nggak? Misalnya kalau di Indonesia misalnya, antum bawa istri, nanti ada yang lain bawa istri, begitu ketemu istri antum dipeluk orang, dicium orang, alasannya, loh kenapa nggak boleh? Kan nggak pakai syahwat bang. Demikian. Jadi di sini masalahnya bukan syahwat nggak syahwat, diharamkan. Kalaupun tidak kalaupun tidak dikarenakan syahwat, minimal sebagai tindakan preventif tidak dibolehkan. Mendingan kepalanya ditusuk dengan besi ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi tidak terkait dengan syahwat dan tidak syahwat. Ini adalah hukum. Jadi walaupun misalnya kita tidak wanita yang kita salami ini bukan tipenya kita. Bukan tipenya kita. Tipe saya misalnya, saya pengennya itu ya wanita tuh yang bening, yang matanya, yang hidungnya mancung, yang matanya agak biru-biru campur merah sedikit. Misalnya begitu. Sementara ini elek, pendek, hitam lagi. Mana ada syahwatnya saya dengan dia. Jadi nggak apa-apa dipegang-pegang. Oh enggak, tetap haram. Itu dia. Jika seorang akhwat sudah menjadi istri, apakah dia masih bisa berbakti kepada orang tuanya? Iya, tetapi baktinya kepada suami itu lebih didahulukan. Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imratan an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seorang wanita sujud kepada orang lain, ternyata seseorang sujud kepada orang lain, yang pertama aku suruh sujud adalah si wanita, si istriku sujud pertama kepada suaminya. Kenapa? Li'azami haqqi 'alaiha. Dikatakan besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Demikian ikhwatiddin. Jadi menikah dengan seorang wanita itu bukan berarti nikah selesai, diranjang selesai, enggak. Itu pertanggungjawabannya sampai ke akhirat kelak. Ana ingin bertaubat dari pacaran. Ana ingin langsung menikah dengan orang lain, tapi orang tua tidak setuju karena khitbah sudah direncanakan bulan 2 tahun depan. Apakah yang ana harus lakukan, Ustadz? Ikhwatiddin, yang nggak usah pacaran, tunggu aja bulan 2 tahun depan. Yang pacaran itu kan ya ada, ya antum tahulah pacaran, antum lebih paham lah kalau yang pacaran itu masalah kalau antum. Ya, artinya kan ada komunikasi yang mungkin apalah namanya, ya sudah. Kalau memang antum sudah yakin itu pasangan antum, dijanjikan nikahnya bulan 2 tahun depan, sudah, ya sudah, jaga saja itu, ya. Jangan terlalu banyak komunikasi, jangan terlalu banyak ya sama seperti dibawa-bawa anak orang misalnya. Karena sekarang ikhwatiddin kalau sudah khitbah itu keluarga malah mengatakan bawa aja, kenapa kok rupanya kan sudah calon. Itu keluarga begitu ikhwatiddin. Loh, bawa aja kenapa? Kan sudah calon istri. Begitu. Jadi sudah setengah resmi. Yang seperti ini ikhwatiddin, yang seperti ini yang terjadi banyak perzinahan calon istri. Kalau dia belum ada calon mungkin keluarga masih siapanya itu. Kalau sudah khitbah namanya, itu udah sama-sama rela ini keluarga. Ya, sudah sama-sama rela. Makanya sering disuruh, udah bawa aja, nggak apa-apa, kan sudah calon. Ditemani nggak? Oh, kenapa ditemani? Ditemani mak ya dengan adik. Kenapa ditemani? Itu kan calon suamimu. Sudah bawa saja, sikat. Begitu. Ya sudah, bersabar, nanti tunggu bulan 2 tahun depan. Tapi jangan ada tutup yang namanya pacaran. Untuk apa lagi pacaran? Kan sudah jelas. Ya kan? Jangan ada lagi cerita-cerita, karena nanti ikhwatiddin kalau banyak cerita, nanti ketika malam pertamanya nggak ada lagi bahan cerita. Iya. Antum-antum yang menikah tanpa ada pacaran, itu seminggu pertama, bulan pertama tuh banyak cerita itu. Cerita kisah semenjak dia SD, jatuh masuk paret, semua diceritakan. Bahan. Coba kalau dia sudah pacaran 7 tahun, nikah, apa lagi ceritanya? Sudah habis ceritanya. Gak ada lagi ceritanya ikhwatiddin. Kurang apa? Kurang romantis jadinya. Jadi bertemu mau cerita, apa lagi yang ceritakan? Sudah semua dah tahu apa ceritanya.
Ustadz kemarin kan Ustadz bilang ridho Allah, ridho orang tua. Jadi kalau orang tua udah meninggal, jadi cemana Ustadz? Cem gitulah. Masih adakah ikhwafiddin? Ya kalau seandainya orang tua sudah meninggal, banyaklah doa. Doakan mereka ikhwafiddin. Banyakkan doa kepada mereka. Ya hanya itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara agar meningkatkan iman? Terkadang iman saya suka turun naik. Yang begitu, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Memang iya. Jadi bagaimana? Mudah ikhwatiddin. Apa itu? Jangan tinggalkan majelis pengajian. Itu aja. Karena di majelis pengajian itu ada kawan-kawan yang soleh. Ada teman-teman yang solehah di teman pengajian. Kalau antum ketemu teman di kafe itu jarang beresnya. Bertemu teman di pengajian, disitulah kita dapat bisa saling menasihati. Wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Intinya satu saja, jangan tinggalkan pengajian, itu aja. Ya. Enggak usah banyak-banyak, itu aja. Jangan tinggalkan pengajian. Sering-sering mendengar pengajian. Mana yang lebih utama? Puasa sunnah Ayyamul Bid atau puasa sunnah Senin Kamis? Udah dua-dua juga nggak apa-apa. Sekali dua aja. Bagaimana hukum memotong sedikit jenggot dengan niat merapikan, tetapi tidak mencukurnya habis? Rasulullah katakan aful luha, waqfu syawarib. Pelihara jenggot, biarkan tuh jenggot, dan rapikan kumis. Biarkan bukan dirapikan. Hanya saja ada khilafiyah tentang masalah dari hadis dari Abdullah bin Umar, beliau memotong jenggotnya fawqal qabd, di atas gatu genggam. Ibnu Umar dipegang jenggotnya, kemudian di atas satu genggam itu yang dipotong. Di atasnya bukan di sini. Di sini. Kalau di sini habis lah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, atas itu lihat pangkalnya mana? Seperti begini ikhwatiddin. Meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan ketika sholat, gimana? Gini. Gini. Enggak, tengok dasarnya apa? Dasarnya kan gini, gini. Jadi bukan gini. Demikian juga di atas memotong jenggotnya fawqal qabd, di atas jenggot, di atas satu genggam, ya di sini, bukan di sini. Itu dia yang ada ikhwatiddin. Itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang menyebutkan itu ketika ihram saja setelah tahallul. Ada yang menyebutkan tidak sama sekali, harus benar-benar dibiarkan saja, Pak, sampai ada yang sampai ke perutnya. Ya Allahu a'lam bishawab. Itu yang ada. Namun merapikan seperti para artis Arab itu, ya, seperti artis Arab dirapikan bentuk apalah begitu jenggotnya. Kemudian ada yang seperti ininya ditinggalkan dan seterusnya, itu tidak ada. Ustadz bilang kalau kita diberi hidayah, Ustadz bilang kalau kita diberi hadiah untuk pekerjaan kita adalah riba. Kalau uang tips seperti transportasi yang sering diberikan oleh penumpang, bagaimana Ustadz? Ya kalau kita misalnya yang tukang beca, harganya misalnya 15.000, dikasih 20.000, udah Pak nggak usah balik, ya nggak apa-apa. Ini kita yang digaji sebuah perusahaan dan itu memang kita yang digaji untuk itu. Misalnya kita digaji untuk menyediakan alat tulis dan kantor ATK. Kita mencari mitra kerja, vendornya, siapa yang menyediakan. Kita digaji untuk mencari mereka. Dan ternyata ketika kita tenderkan, kita gulirkan tender, kita minta untung lagi dari mereka. Ataupun tidak minta untung, setelah mereka dimenangkan tendernya, kemudian dia memberi kita. Loh, apa lagi? Ini uang apa lagi? Ini riba namanya. Ini termasuk suap. Kenapa ya ikhwatiddin? Manusia itu kalau sudah dikasih, itu pasti dia suka. Nah, sekarang kalau ada misal tender berikutnya, yang satu yang pernah mengasih kita, yang satu lagi pernah sebelumnya juga kita menangkan, tetapi dia nggak ngasih kita, kemana kita mau pilih? Secara manusiawi kita akan pilih yang pernah memberi kita. Ini kan ikhwatiddin, ya, makanya nggak dibolehkan terima.
Ustadz, gimana keluar dari kekangan jin nasab? Jin nasab, nggak ngerti. Apa jin nasab? Saya punya kencan akhwat yang sangat baik kepada saya, dan dia pernah mengatakan bahwasanya dia punya perasaan kepada saya. Punya feeling. Ini nggak ngerti bahasa gaul dia. Saya takut akan jadi fitnah antara kami berdua. Mohon nasihat, lamar. Ya, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama dia diambil orang. Udah, langsung lamar. Kemudian karena kami duduk bersebelahan, ngapain lagi bersebelahan? Dan nggak bisa ganti tempat duduk, Ustaz, alasan. Alasan nggak bisa tempat duduk. Memang kita nggak pernah sekolah apa? Iya Ustaz, kalau super angkot pun gitu juga, kamu harus di sini sebelah dia gitu. Alah, pakai alasan ngakal-ngakali Pak Ustadz. Bolehkah seorang akhwat menawarkan diri untuk dinikahi? Boleh, Hafiddin. Boleh. Ada seorang akhwat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nikahi saya. Rasulullah tengok ke atas ke bawah, lantas Rasulullah nggak berminat. Terus datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau anda nggak berminat, saya ya yang nikahkan. Boleh, Hafiddin. Ya tentunya apabila seorang akhwat sudah punya punya lihat bagus begitu kan, bagus orangnya, silakan. Tapi itu dia resikonya. Kalau tertolak, itu dia ikhwatiddin. Ya, kalau tertolak itu yang bermasalah. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, ini yang jadi masalah. Sanggup nggak menahan resikonya? Itu dia. Kalau sanggup, tafadhol, silakan. Tafadholi, silakan. Kalau sanggup, saya Ustaz sudah tekad bulat, saya akan tawarkan diri saya pada si ikhwan tersebut. Gimana kalau anti ditolak? Gak apa-apa, paling bunuh diri, gak boleh. Gak boleh berarti. Ya, itu gak masalah ikhwatiddin. Ya. Saya mau menjual alat musik saya yang dulu pernah saya pakai, yang dimana kami penjualannya mau ana pakai untuk membayar pajak kendaraan motor. Tak boleh. Apabila Allah telah mengharamkan sesuatu, maka hasil penjualannya juga hukumnya haram. Ya, misalnya antum punya kebun sawit, ada hama babi, maka antum berburu babi, dapat babinya, antum jual ke yang Kristen, yang orang-orang yang makan babi. Demikian. Antum nggak makan, dan juga antum nggak ternak babi. Ini hama babi. Ya daripada dia busuk di situ, jadi bangkai, mendingan dijual. Busuk di perut orang itu. Kemudian dikasihnya kita duit. Apa hukumnya? Haram. Sungguhnya Allah apabila sudah menjadikan sesuatu haram, maka harganya juga haram. Bagaimana hukum apabila orang tua tidak menasihati anak-anaknya, tidak melarang anaknya nonton TV, bermain PS, tablet, ataupun laptop dan sebagainya, membuat anak-anak tersebut lalai, malas makan, malas belajar, dan seterusnya? Ya, kalau orang tua tak menasihati antum, antumlah yang harus menasihati diri sendiri. Ya, jangan antum tahu sholat itu wajib, kemudian kenapa antum nggak sholat? Orang tua saya Ustaz nggak mau nyuruh saya sholat, ya salah mereka. Kenapa nggak suruh saya sholat? Ya kalau kita sudah tahu itu wajib, laksanakanlah. Kalau kita tahu itu nggak boleh, laksanakanlah, jauhkanlah. Itu di ikhwatiddin. Memang itu kewajiban mereka, tapi bukan berarti kita gara-gara mereka nggak melarang lantas kita lakukan, nggak. Ustaz, apa hukumnya main jula-jula? Allahu a'lam bishawab. Saya nggak melihat ada larangannya, nggak lihat di situ ada masalahnya. Karena ngumpul, kemudian bagi yang sudah menarik ya dikasihkan. Itu. Saya nggak tahu di mana ada larangannya di situ.
Bagaimana sikap Anda ketika disuruh membeli rokok oleh ayah, sedangkan kita sudah berusaha memberi nasihat kepada ayah? Ya, berusahalah semampunya, fattaqullaha mastata'tum, untuk menolak dengan cara yang terbaik. Kalau dikatakan ayah antum, kau kalau nggak mau membelikan ayah rokok gudang garam ini, ayah usir kau misalnya. Ya sudahlah, ikhwatiddin. Ya, banyak-banyak istighfar sambil beli. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau nggak diusir, bagaimana sebagai suami memberi izin istri agar berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tidak mengabaikan suaminya? Bagaimana sebagai suami memberi izin istri agar berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tidak mengabaikan suaminya? Seperti saya. Berbakti kepada orang tua itu nggak perlu izin, ikhwatiddin. Ya, itu memang sebuah kewajiban. Hanya saja suami mengiyakan, gitu, ikhwatiddin. Ya, ya memang harus seperti itu. Sebaiknya begitu, idealnya begitu. Istri berbakti kepada orang tuanya dan suami mengizinkannya. Memang harus seperti itu. Jadi tidak ada persaingan antara suami dan orang tua. Ada riwayat bahwa Rasulullah pernah mendoakan yang buruk untuk suatu kaum. Ada, ikhwatiddin, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sekitar 60 atau 90 qori untuk pergi berdakwah, lantas dibunuh oleh mereka, qori-qori itu. Maka Rasulullah berdoa buruk terhadap mereka, tapi itu mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.